Selamat jumpa, saya Catur Darmayanto. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan topik yang sangat menarik dan inspiratif, yaitu pola matematika langit. Topik ini akan menelusuri dari sisi sains ke spiritualitas, dari angka-angka ke ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya menunjukkan bahwa langit ternyata tidak diam, namun ia berbicara dalam bahasa matematika dalam bentuk pola matematika langit. Pernahkah Anda menatap langit di malam hari? Dan tentunya Anda terpukau melihat gugusan bintang yang tampak tersusun begitu indahnya. Belum lagi apabila kita melihat bentuk spiral galaksi dengan teleskop luar angkasa. Ternyata pola spiral galaksi juga kita temui pada cangkang terang laut, bunga matahari, bahkan pada sidik jari manusia. Apakah semua ini kebetulan? Atau apakah ada pola yang tersembunyi di balik keheningan kosmik? Itulah yang disebut pola matematika langit, sebuah bahasa kosmik yang menghubungkan segalanya dengan pola universal yang tertanam dalam setiap jengkal ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki keindahan visual dengan struktur mendalam yang dapat dijelaskan dengan angka dan rumus matematika. Pola ini muncul dalam bentuk fraktal, rasio emas atau golden ratio, bahkan dalam bentuk bilangan prima yang secara ajaib dan berulang dalam skala berbeda. Semua pola ini dapat Anda temui dalam bentuk spiral galaksi, struktur paru-paru manusia, bahkan cara daun menyusun diri pada batang, seperti daun pakis yang tumbuh berulang layaknya salinan dari dirinya sendiri. Di balik pola matematika langit tersimpan filsafat kosmologi Islam yang menyatakan bahwa alam semesta adalah ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya lewat kata-kata, akan tetapi melalui simetri, rasio, dan keteraturan matematis yang membuat para ilmuwan dan pencari kebenaran dari segala zaman tercengang melihatnya. Dengan memahami pola matematika langit, kita seolah-olah sedang membaca bahasa semesta, dan pada orang-orang beriman, hal ini merupakan bahasa yang ditulis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di episode Pola Matematika Langit. Kita akan menjelajahi alam semesta dari helai daun hingga spiral galaksi, sekaligus menggali pesan-pesan langit yang terukir dalam bahasa paling kuno yang bernama matematika. Matematika, tulang punggung alam semesta. Di balik keindahan semesta tersimpan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar estetika. Alam semesta memiliki desain pola, bukan sembarang desain,
yaitu desain pola yang terus berulang dari yang terkecil, molekul air dan helai daun, hingga yang terbesar, struktur galaksi dan arsitektur jagat raya. Fisikawan Galileo Galilei pernah berkata, alam semesta ditulis dalam bahasa matematika. Perhatikan, hukum gravitasi Newton, teori relativitas Einstein, hingga fisika kuantum, semuanya berdasarkan pada aturan dan rumus-rumus matematika. Dan ternyata banyak pola di alam semesta yang tunduk pada satu konstanta, yaitu golden ratio atau rasio emas yang besarnya 1,618. Golden ratio merupakan salah satu manifestasi paling jelas dari keindahan matematika di alam semesta. Misalnya, kerang Nautilus atau Nautilus pompilius, yaitu kerang laut yang memiliki cangkang keras, berongga, berbentuk spiral simetris, sempurna dengan rasio 1,618 antara tiap segmennya. Kedua, bunga matahari, di mana benih-benihnya tersusun dalam spiral yang membentuk pola Fibonacci, yaitu serangkaian pola angka yang diperoleh dengan menjumlahkan dua angka sebelumnya, misalkan 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya. Pola ini ditemukan oleh seorang matematikawan Italia, Leonardo Fibonacci, pada abad ke-13. Ketiga, tubuh manusia yang memiliki struktur tubuh proporsional mendekati golden ratio. Misalnya, proporsi antara panjang lengan atas dan lengan bawah, proporsi tinggi badan dan jarak pusar, dan proporsi struktur tubuh lainnya. Bahkan yang mengejutkan, dalam Al-Quran ditemukan bahwa kata laut disebut sebanyak 32 kali dan kata darat sebanyak 13 kali. Apabila kita jumlahkan 32 ditambah 13 sama dengan 45, maka prosentase laut adalah 32 dibagi 45 atau setara 71,1%, dan daratan 13 dibagi 45 atau setara 28,9%. Rasio ini sangat dekat dengan fakta ilmiah bahwa luas permukaan laut sekitar 71% dan sisanya adalah luas daratan. Luar biasa, kan? Apakah ini kebetulan atau pesanan? Kita bisa perhatikan pola fraktal yang lain, misalnya pola kilatan petir di langit, pembuluh darah manusia, bahkan jaringan saraf otak. Semuanya menunjukkan struktur fraktal yang dapat dimodelkan dengan matematika. Langit menulis puisi dengan bentuk pola angka-angka matematika, dan kita hanya perlu membaca jejak keteraturan dari pola matematika langit tersebut. Al-Quran dan pola langit yang tersembunyi.
Al-Quran tidak berbicara langsung tentang matematika, namun pola-pola matematis tersembunyi di dalamnya. Dan jika Anda cukup jeli, Anda akan menemukan simfoni angka yang luar biasa. Al-Quran telah berulang kali mengajak kita untuk merenung ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan surat Al-Mulk ayat 3 yang artinya sebagai berikut. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Surat Al-Mulk ayat 3. Coba renungkan potongan ayat. Sesuatu yang tidak seimbang, yang dapat diartikan semuanya matematis, simetris, dan terukur, atau memiliki pola, tatanan, dan keterukuran. Dalam Al-Quran ternyata juga terdapat struktur numerik, di mana struktur numerik tersebut merupakan matematika yang mencengangkan, yaitu fenomena bilangan 19 yang ditemukan oleh Dr. Rashad Khalifa, di mana kata basmalah memiliki 19 huruf, dan apabila dikaji lebih dalam, surat-surat dalam Al-Quran memiliki struktur yang menunjukkan keteraturan berdasarkan angka 19 ini. Sebagai gambaran, pertama, surat dalam Al-Quran berjumlah 114. Angka ini ternyata merupakan kelipatan 19, yaitu 19 kali 6 sama dengan 114. Kedua, surat ke-96, yaitu surat Al-Alaq, yang dikenal sebagai surat yang pertama kali diturunkan, ternyata berisi 19 ayat. Ketiga, kata Allah dalam Al-Quran disebut 2698 kali. Angka ini merupakan kelipatan dari angka 19. Apakah hal ini semata kebetulan numerik atau merupakan petunjuk tersembunyi yang menyatakan bahwa firman-firman Tuhan terjaga khususnya dalam logika langit? Jauh sebelum sains modern berkembang, ilmuwan Islam telah menjadi pelopor ilmu pengetahuan. Kita mengenal nama Al-Khwarizmi, ilmuwan Muslim abad ke-9. Dari dialah lahir kata aljabar, algoritma, sehingga dikenal sebagai Bapak Algoritma. Dan sampai detik ini, algoritma menjadi penopang teknologi komputer dan kecerdasan buatan. Al-Khwarizmi banyak mengobservasi alam seperti pergerakan benda langit, fenomena siang dan malam, dan peredaran bulan, sehingga dengan observasinya dapat ditentukannya pola waktu sholat dan arah kiblat. Dia memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu tidak secara sia-sia, bahkan percaya bahwa wahyu dan akal harus berjalan seiring, karena di balik keindahan langit
tersimpan perintah untuk berpikir. Begitu juga ilmuwan besar lain seperti Ibnu Al-Haytham yang menulis teori cahaya karena ia merenungkan ayat-ayat tentang cahaya dalam kitab suci Al-Quran. Pemahaman ini menunjukkan bahwa ilmu bukan sekedar kalkulasi, tetapi kaca pembesar untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disampaikan pada surat Fussilat ayat 53 yang mengatakan sebagai berikut. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkan bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Surah Fussilat ayat ke-53. Ayat ini dapat diinterpretasikan bahwa dengan algoritma kita dapat mensimulasikan terjadinya pembentukan galaksi, memahami bagaimana neutron saling terhubung. Bahkan dengan algoritma, manusia mampu membuat kecerdasan buatan. Namun, semua ini pada dasarnya merupakan hasil pembacaan terhadap pola matematika langit. Kesimpulan, pola matematika langit bukanlah sekedar angka dan rumus. Ia adalah jembatan antara iman dan ilmu. Semesta ini ibaratnya seperti kitab terbuka yang dapat dibaca oleh siapa saja, akan tetapi hanya dapat dipahami oleh mereka yang mau merenungkannya. Misalkan seperti golden ratio dalam bunga matahari, pola fraktal dalam kilatan petir di angkasa, rasio antara laut dan daratan, hingga pola numerik dalam kitab suci Al-Quran. Semua itu menunjukkan simfoni keagungan dari alam semesta yang berasal dari satu sumber yang sama. Langit bukannya diam, tapi bersuara dalam angka. Tugas kita sebagai manusia adalah membaca dan memahami pesan-pesan yang disampaikannya. Refleksi filosofisnya mungkin benar bahwa matematika bukan hanya bahasa manusia, akan tetapi bahasa Tuhan yang berbicara dalam simbol dan struktur, di mana kita dituntun untuk merenung lebih dalam dan lebih luas terhadap hakikat bahasa Tuhan yang tersirat. Ketika kita mempelajari sains, kita tidak sedang menjauhi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun sebaliknya kita sedang mendekat kepadanya. Sebagai penutup, semoga video ini membuka mata kita bahwa matematika tidak menjauhkan kita dari Tuhan, justru mendekatkan, karena di balik angka ada makna, di balik rumus ada hikmah, dan di balik semesta ada Sang Pencipta.
Mari kita hidup dalam keseimbangan antara akal dan iman, antara logika dan keikhlasan, karena keseimbangan tidak hanya indah, namun juga penuh makna. Semoga Anda semakin dekat dengan kebijaksanaan ilahi melalui angka dan pola matematika langit yang penuh makna. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, bukakanlah mata hati kami untuk memahami tanda-tanda-Mu di langit dan di bumi. Jadikanlah ilmu sebagai cahaya dan iman sebagai penuntun, agar kami bisa melihat keindahan dan kebenaran dari semua ciptaan-Mu. Amin. Semoga Anda semakin terpukau oleh keajaiban langit dan terdorong untuk melihat dunia bukan hanya dengan mata, tapi juga dengan hati dan pikiran yang jernih. Terima kasih atas perhatian dan support-nya selama ini. Sampai jumpa di eksplorasi ilmu berikutnya. Dan ingat bahwa langit punya bahasa dan kita sedang belajar membacanya.